Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Oke, pada video kali ini aku ingin sharing dengan kalian pengalaman aku waktu mengambil rumah KPR ya. Jadi simak videonya sampai akhir ya, jangan di skip agar kalian bisa paham dengan apa yang aku sampaikan. Oke, sebelumnya aku waktu itu mengajukan KPR kepada bank dengan kondisi memang aku belum pernah sama sekali punya kredit apapun. Jadi memang aku nggak pernah tuh kayak punya kartu kredit atau pernah kredit cicil motor, cicil HP gitu nggak ada. Jadi memang sama sekali belum pernah aku mengajukan kredit apapun. Nah, pada saat mencoba mengajukan kredit rumah, itu adalah kredit pertama aku gitu. Dan memang sialnya gitu ya, itu nggak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena memang pada saat ambil KPR itu aku minim informasi, kedua aku diburu-buru, ketiga persiapannya memang kurang banget gitu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mau mengajukan KPR dan belum pernah punya pengalaman sama sekali, tolong dipelajari baik-baik, dipahami baik-baik gitu ya. Kita cari informasi sedetail mungkin gitu. Karena memang ini sangat-sangat mempengaruhi skor kredit kita gitu. Tapi sebenarnya sih memang dalam agama sendiri gitu ya, kita kan dilarang untuk transaksi riba ya. Kita memang tidak boleh bertransaksi riba yang ada bunga gitu kan ya. Dan banyak banget kayak KPR-KPR itu kan akhirnya jatuhnya kayak riba gitu. Sebisa mungkin kalau misalkan teman-teman itu memiliki dana, memiliki uang gitu, sebisa mungkin jangan coba-coba untuk cicil-cicil gitu ya. Kalau bisa beli cash, beli cash. Tapi aku cuma ingin bilang kalau uh, kemarin itu benar-benar pengalaman buruk aku gitu. Ya gimana sih prosesnya pada saat mengajukan KPR itu gitu ya. Jadi waktu itu kondisinya aku hanya punya uang 10 juta. Kemudian aku mencoba cari-cari perumahan karena saat itu aku bekerja di Jakarta. Perumahan itu yang murah itu kebanyakan di luar Jakarta gitu. Misalnya kayak di Bekasi masih bisa, kemudian di Depok, di Bogor, di Tangerang, Kabupaten gitu. Jadi yang jauh gitu dari perkotaan, terutama di Jakarta gitu. Sehingga aku cari-cari dulu perumahan yang memang budget aku cuma ada tadi 10 juta tadi. Dan ini aku sudah punya informasi bahwa perumahan-perumahan itu kebanyakan dapurnya belum jadi. Jadi aku hanya bisa memasukkan uang dana di awal itu sekitar 3 atau 5 juta aja aku pikir, karena 5 jutanya atau sisanya itu buat bangun dapur. Balik lagi ini karena kurang aku informasi ya teman-teman. Jadi emang benar-benar bodoh banget waktu itu. Jadi informasi yang didapat coba sedikit, dan waktu itu memang pada saat itu adalah gimana caranya biar yang penting di ACC gitu. Nah, pada saat itu aku cari-cari rumah dapat di Bekasi. Perumahan di Bekasi itu waktu itu hanya butuh dana sekitar 3 juta aja. Jadi itu udah booking fee 1 juta, DP-nya 2 juta. Selebihnya nggak ada biaya-biaya lagi dan termasuk free biaya surat-surat gitu. Aku nggak paham tuh biaya surat-surat itu maksudnya apa, gimana aku nggak ngerti ya. Jadi cuma waktu itu pokoknya aku taunya aku cuma ngeluarin 3 juta, aku udah bisa punya rumah gitu. Akhirnya aku coba ajukan, dan tentunya waktu itu bertanya sama marketingnya mengenai cicilan kan ya gitu. Sehingga waktu itu aku mau mengajukan yang 15 tahun. 15 tahun dengan tipe rumah yang 30-60. Waktu itu tipe rumahnya misalnya yang A gitu. Kemudian ternyata sama banknya nggak di ACC. Terus diubah ke perumahan yang tipe B gitu. Tapi masih dalam satu perumahan. Aku nanya gitu kan bentuk rumahnya kayak gimana. Akhirnya
oke lah nggak apa-apa lah, aku pikir gitu. Terus pada saat persyaratan dikumpulkan tuh persyaratannya waktu itu adalah KTP untuk keluarga, kemudian rekening koran tabungan ya selama 3 bulan, slip gaji gitu ya, slip gaji, terus keterangan kalau misalkan memang sudah jadi karyawan tetap. Dan waktu itu aku belum jadi karyawan tetap, aku masih jadi karyawan kontrak. Terus sempat waktu itu agak sulit karena pada saat analis banknya telepon, jadi kita nih ngubungin marketing. Jadi intinya pertama tuh aku cari rumah, terus dapat 3 juta, keluarin 3 juta aja. Aku bayar 3 juta, kemudian aku kumpulin persyaratannya, kemudian aku nunggu kabar tuh. Nanti dari banknya itu analis banknya teleponnya pertama ke aku, kedua ke saudaraku, ketiga ke atasan aku, keempat ke tempat kerja aku. Nah, yang 1, 2, 3 ini lolos. Yang pas ke tempat kerja itu kebetulan yang angkat telepon kantor itu anak baru, jadi dia nggak tahu kalau aku ngajuin rumah. Jadi pada saat nanya atas nama aku ini sebagai karyawan apa, dia bilang kontrak gitu. Jadi akhirnya dipersulit di sana. Kemudian dari pihak perumahan waktu itu developernya dari marketingnya mengusahakan untuk di ACC. Kemudian aku disuruh minta untuk nomor kontak manajer-manajer di tempat kerja sebelumnya. Jadi pada saat itu kan harusnya cuma 1 tempat kerja aja. Aku diminta tiga tempat kerja dengan nomor manajernya gitu. Akhirnya untungnya di 2 tempat sebelumnya itu aku masih punya kontaknya dan aku juga menghubungi beliau gitu ya mengenai pengajuan rumah dan segala macam, dan beliau mau membantu gitu untuk maksudnya cuma jelasin aja kalau emang aku pernah kerja di sana dan berapa lama dan aku udah nggak kerja di sana gitulah. Sebenarnya waktu saat itu kesulitan, aku udah bilang sama marketingnya, Mas kalau misalkan emang sulit nggak bisa, nggak apa-apa, aku udah bilang gitu, nggak usah dipaksa gitu, aku mundur aja nggak apa-apa, waktu itu aku udah bilang gitu. Karena waktu itu aku berdoa, kalau emang dipersulit, udahlah nggak usah gitu. Maksud aku kalau kalau misalkan emang bukan jalan aku untuk punya rumah melalui KPR ini, aku mending mundur gitu daripada aku memaksakan diri. Cuma waktu itu marketingnya benar-benar mengusahakan gitu. Akhirnya singkat cerita di ACC, kemudian aku tinggal datang untuk akad ke bank cabang. Ternyata akadnya tuh bersama-sama dengan yang lain, dengan perumahan lain juga. Akadnya tuh ada 3 gitu ya, akad dengan developer, akad dengan notaris, akad dengan banknya gitu. Nah, pada saat akad itu dikasih tuh lembar fotokopian ya, maksudnya lembar kopian dari pengajuan rumah itu gitu. Di sana ada tuh kayak semacam simulasi untuk pembayaran kan. Terus aku sempat nanya ke banknya gitu, ke orang banknya kalau untuk cicilan rumahku ini maksimalnya batas maksimal cicilan tuh berapa sih gitu, karena kan yang aku ambil ternyata tipenya komersil bukan subsidi. Kalau subsidi kan ternyata flat cicilannya, kalau komersil itu cicilannya mengikuti suku bunga, jadi floating gitu kan. Bilangnya sih bisa naik bisa turun, tapi setelah aku mempelajari saat ini nggak ada tuh yang namanya turun, jadi pasti akan selalu naik setiap tahunnya. Nah, ini penting buat teman-teman yang kalau mau membeli rumah KPR komersil, itu hati-hati karena memang cicilannya kita itu akan selalu bertambah setiap tahun gitu. Nah, waktu itu gaji aku cuma di angka 5. Kemudian di ACC dan di situ simulasi cicilannya adalah maksimal di 2,5. Aku anggap bisa lah gitu ya, 2,5 gitu kan. Nah, setelah tanda tangan disetujui, kemudian uh, setelah itu aku terima kunci dan ya udah akhirnya udah dapat rumahnya. Nah, 1 tahun berjalan, pada tahun kedua biaya untuk cicilan rumahnya ternyata naiknya sangat jauh. Jadi dari tahun pertama itu aku cicilan sekitar 800.000, terus tahun kedua itu naik jadi 1,7. Aku sempat kaget karena naiknya kok drastis sekali gitu perbedaannya.
Padahal di simulasi waktu itu nggak sampai naik sampai segitu. Misalkan dari 800 jadi 1.100.000 atau 1.300.000. Jadi naiknya tuh bertahap. Tapi ini langsung lonjak gitu kan. Terus aku nanya dong sama pihak bank. Waktu itu aku datang ke banknya, bank cabang tersebut. Dan sambil mengungkapkan kalau emang cicilan segini aku nggak sanggup, aku bilang gitu. Karena waktu itu kondisinya, aku kan ambil rumah sebelum aku menikah. Terus aku menikah, kemudian aku tinggal di rumah Bekasi itu kan. Nah, di rumah Bekasi itu suamiku tuh baru aja berhenti kerja. Terus aku kerja di klinik yang gajinya nggak sampai 5 gitu. Sehingga waktu itu memang lagi kesulitan ekonomi di awal-awal pernikahan. Itu aku mengajukan ke bank bagaimana solusi untuk aku ini nih gimana gitu. Cuma waktu itu respon orang banknya itu kayak gimana ya, mungkin dia udah terbiasa ketemu orang-orang yang pada akhirnya tidak mampu membayar rumah, mungkin gitu ya. Jadi sehingga ketika menghadapi kami tuh kayak yang males-males gimana gitu, kayak yang ya udah gimana ya gini gitu-gitu. Terus sampai akhirnya aku kan sempat dengar dari teman bisa kok ngajuin restrak gitu kan. Terus aku sempat nanya, saya nggak bisa nih kalau bayar segini, aku bilang gitu. Gimana nih apa bisa ada keringanan atau gimana? Karena memang kondisinya sih aku jelasin gitu kondisi aku gimana saat itu dan aku bisa mampunya berapa saat itu gitu. Tapi balik lagi dari pihak bank itu waktu itu hanya memberikan solusi ya udah di take over aja. Ya udah di take over aja katanya gitu. Karena kalau minta restrak itu nanti pada saat restraknya selesai jatuhnya cicilannya makin besar katanya gitu. Bahkan bisa sampai 8 juta bilangnya begitu. Aku kaget dong. Hah, 8 juta aku bilang padahal di simulasi kan bilangnya maksimal di 2,5 gitu. Dan pada saat itu pun marketing aku udah resign. Jadi aku bingung banget itu untuk bertanya sama siapa, minta tolong ke siapa gitu. Jadi uh, emang bener-bener bingung banget ya waktu itu. Dan karena orangnya bilang kayak gitu, ya udah Bu di take over aja. Aku sempat pesimis ya karena mau di take over pun mau di take over berapa gitu karena pertama baru masuk 1 tahun terus juga belum direnovasi apa-apa gitu. Udah sih aku udah sempat tutup dapur, cuman belum rapi banget, baru tutup atas doang kayak gitu, bawahnya masih tanah gitu ya. Baru bikin wastafel juga wastafel bikin dari bata doang gitu, jadi belum rapi banget. Aku pikir di takeover juga nggak laku gitu. Pertama cicilannya uploading, kedua kondisi rumahnya masih dasar banget dari perumahannya gitu ya nggak akan laku lah gitu. Akhirnya ya sudah waktu itu kami tinggalkan saja rumahnya dan sempat dari pihak bank sempat telepon kami buat gimana kelanjutan rumahnya. Ya aku bilang apa adanya. Saya udah ngomong sama orang marketingnya, saya udah ngomong sama orang manajernya marketing dari perumahan dari developernya. Saya juga udah bilang sama waktu itu ke kantor cabang. Artinya saya di sini nggak cuma sekedar melarikan diri, saya udah sempat minta tolong, minta solusi gitu kan. Ya udah akhirnya yang saya ambil adalah, udah saya nggak bisa lanjut gitu. Kalau mau dilelang silakan dilelang gitu. Mau disita sita aja gitu. Ya dari sini teman-teman aku belajar ternyata kalau misalkan kita mau ambil rumah, betul yang pertama kita harus cari dulu nih perumahannya itu di mana, terus developernya tuh uh, seperti apa gitu, bisa dipercaya atau enggak gitu. Terus punya proyek di mana aja nih, kredibilitasnya gimana nih si developer itu. Karena ternyata banyak juga developer-developer yang akhirnya yang nggak mau tanggung jawab juga. Kemudian yang kedua, bedanya rumah komersil dan subsidi. Ternyata subsidi sama komersil tuh beda banget gitu. Jangan sampai terjebak di rumah komersil yang ternyata kita tuh mampunya bayar yang subsidi gitu. Terus yang ketiga, marketing. Lagi-lagi jangan hanya bergantung sama marketing, kita juga harus punya kontak orang developernya gitu ya, biar kalau misalkan ada apa-apa, marketingnya resign atau dipecat atau gimana, kita punya kontak yang lain gitu yang bisa membantu memberikan solusi kalau misalkan ada apa-apa gitu. Dan waktu itu memang aku di ACC-nya tuh 20 tahun, jadi lama banget gitu dengan rumah komersil. Dan ternyata waktu itu
Yang bikin kesal juga waktu itu ya, rumah rumah aku, rumah komersilku nih misalkan di sini, dan satu blok nih depan belakang gitu, bentuk rumahnya sama, warna rumahnya sama, ya tipe rumahnya juga sama. Tapi punya aku komersil, tetangga yang lain ada yang subsidi. Tetangga yang ada subsidi, yang lain ada yang komersil. Itu yang bikin aku bingung. Kok bisa dalam satu blok yang sama, rumahnya sama, tipe rumahnya sama, warnanya sama, kok ada yang subsidi, ada yang komersil gitu. Berarti bangunannya sama dong apa gimana gitu kan. Aku sempat waktu itu ngerasa tertipu ya, tertipu karena tadi mungkin aku kurang informasi, aku juga terburu-buru, kemudian apa namanya, nggak begitu banyak cari tahu gitu kan. Nah, aku waktu itu terburu-buru aku itu waktu itu bukan karena aku mengambil keputusannya terburu-buru, tapi memang kondisinya waktu itu adalah orang tua aku udah sakit-sakitan di kampung, di kota lain. Aku berniat membawa orang tuaku untuk ikut sama aku gitu. Nah, waktu itu planning aku adalah pada saat aku sudah ambil rumah dan rumahnya sudah bisa layak ditempati gitu, aku mau bawa orang tuaku gitu dari kota lain ke Bekasi itu. Dan karena aku kerja di Jakarta, pilihannya waktu itu masih tetap kerja di Jakarta atau minta dimutasi ke Bekasi gitu, atau aku cari kerjaan lain di Bekasi yang tentunya aku masih bisa sanggup untuk membayar rumahnya. Waktu itu planningnya kayak gitu. Terus ya udah akhirnya karena kejadiannya seperti itu akhirnya aku lepas gitu, dan memang kondisinya juga dilepas itu juga karena pada saat tahun pertama aku mengambil rumah itu eh orang tuaku kedua-duanya wafat. Jadi kedua-duanya wafat, bapak di Desember, mama di Januari, kemudian Februarinya aku menikah. Jadi memang balik lagi ya, mungkin karena aku niatnya rumahnya buat orang tua, di orang tuanya sudah tidak ada gitu, ya aku merasa itu jadi pertolongan Allah aja buat aku untuk gak melanjutkan transaksi tersebut gitu. Karena memang kondisinya juga aku gak mampu untuk membayar rumah itu, dan kalaupun ditanya bagaimana dengan kondisi suami, memang sudah cari-cari kerjaan di Bekasi tapi belum dapat-dapat. Malah pada saat kita mau lepas rumahnya itu suami dapat pekerjaan tapi di Tangerang, di tempat aku tinggal sekarang gitu. Balik lagi ke Tangerang gitu, akhirnya ya udah aku bilang aku lepas, terus kita pindah ke Tangerang gitu lagi ya. Ya teman-teman, balik lagi, sebenarnya mungkin itu karena kebodohan aku sendiri, aku kurang banyak cari informasi, dan memang kondisinya waktu itu lagi aman ya, aman tuh dalam arti data aku nggak bermasalah, jadi ya aku pikir aman-aman aja. Nah, karena akhirnya kemarin itu bermasalah, sehingga di Slik OJK aku udah langsung kena kon 5 gitu, karena masalahnya ini di utang di rumah gitu. Walaupun apa namanya, misalkan kita masih call 1, 2 itu mungkin masih bisa untuk kredit lagi ya. Tapi kalau udah call 5 kan udah nggak bisa nih. Dan itu bener-bener aku merasa ditutup untuk pengkredit-kreditan gitulah. Kayak ada aku ditutup gitu bener-bener, karena aku udah nggak bisa lagi untuk cicil-cicil gitu, teman-teman. Ya, buat teman-teman semua yang mungkin sudah terlanjur komersil, aku doakan semoga kalian bisa melunasi, membayar cicilannya, gitu ya. Mudah-mudahan rezekinya diluaskan, atau kalau tidak, hati-hati gitu, karena cicilannya akan semakin bertambah tiap tahunnya, dan banyak banget orang yang akhirnya take over rumahnya karena cicilannya itu floating gitu. Dan bahkan di perumahan aku sendiri itu yang di Bekasi banyak juga yang akhirnya take over rumahnya karena cicilannya ya itu tadi komersil, jadi naik terus, nggak bisa kebayar.
Dan syukur-syukur kalau misalkan kalian punya data masih bersih, kalau mau masukkan KPR yang subsidi aja, yang flat gitu ya, flat. Ya lebih bagus lagi alhamdulillah kalau misalkan punya uang cash untuk bisa beli cash langsung ya, jadi nggak tercampur baur dengan transaksi seperti itu, atau mungkin ngontrak dulu sementara waktu itu gitu ya. Kayak sekarang aku juga akhirnya mengontrak dulu gitu. Ya teman-teman, semoga pengalaman ini bisa jadi pelajaran buat kalian kalau misalkan kalian mau mengambil perumahan. Nanti aku akan bahas lagi tentang bagaimana ternyata untuk kita yang call 5, gimana sih caranya biar kita bisa punya rumah gitu ya, di video yang lain, oke? Terima kasih teman-teman sudah menemani aku sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.